Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dengan nomor induk mahasiswa 2005111069. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan melanjutkan presentasi dari penyaji pertama. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza ARMHum selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu. Jenis perobatan orang Melayu. Yang pertama, ritual dan upacara, di mana proses pengobatan yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai cara dalam satu rangkaian pengobatan. Kemudian yang kedua, ramuan dalam upacara dan ritual, di mana terdapat daun jerangau, keladi hitam, daun cikumpai, daun cikarau, daun kelapa muda, bawang putih, limau kue atau limau purut, sorai atau serai, pandan, sirih, sedingin, dan limau pagar. Kemudian yang ketiga, non-ritual, di mana metode yang digunakan yaitu menggunakan ramuan tanaman obat yang diracik oleh dukun. Biasanya, dukun membacakan doa dan mantra pada ramuan tersebut. Selain itu, terdapat juga penggunaan alat-alat yang diciptakan oleh dukun, seperti bekam dan juga tangeh. Kemudian selanjutnya jenis-jenis sakit, di mana terdapat campak yang dimulai dengan demam selama 5-7 hari, kemudian diikuti dengan bintil-bintil merah di kulit yang berisi air. Kemudian demam, di mana orang yang menderita panas tubuh yang tinggi. Selanjutnya guna-guna. Kemudian kedal, yaitu penyakit kulit yang menyebabkan kulit pecah-pecah dan berbelang putih. Kemudian keteguran, di mana sejenis penyakit yang dipercayai berasal dari gangguan makhluk halus atau hantu maupun jin. Kemudian panau, yang dianggap sebagai tanda kecantikan oleh masyarakat Melayu pada umumnya, di mana penyakit ini memiliki ciri-ciri bercak atau tanda yang terdapat pada kulit manusia yang tidak menimbulkan rasa sakit. Kemudian puru, sejenis penyakit kulit seperti cacar atau bisul, yang ditandai dengan bengkak-bengkak berair dan berlobang-lobang ke dalam daging. Selanjutnya, santau adalah jenis racun yang bekerja perlahan namun pasti dan juga mematikan. Kemudian rabun, di mana mata yang tidak dapat melihat dengan jelas yang disebabkan oleh penyakit. Selanjutnya, sakit pinggang yang dapat diobati dengan akar pinang susuk, akar pisang batu, akar pepaya jantan, dan daun kecubung. Kemudian penyakit selanjutnya adalah mak, yang dapat diobati menggunakan daun karabunting, saga, daun capo besar, kulit temulawak, dan daun menyiran. Kemudian darah tinggi, demam berdarah, keputihan, sakit perut, panas dalam, mata kabur, kelemumur atau ketombe atau kulit kepala gatal, kemudian malaria, kemudian bahalan. Kemudian selanjutnya sariawan yang dapat diobati dengan getah kulit kayu. Selanjutnya panas dalam yang dapat diobati dengan kumpai. Kemudian kuku busuk yang dapat diobati dengan daun inai. Selanjutnya cacar air yang dapat diobati dengan kulami hijau atau kelapa hijau. Kemudian bengkak yang dapat diobati dengan jahe merah. Kemudian tangkal yang dapat diobati dengan jerangkau tangkal. Kemudian gulah darah yang dapat diobati dengan mengkudu. Kemudian luka. Selanjutnya kencing batu yang dapat diobati dengan kumis kucing. Kemudian keteguran yang dapat diobati dengan kunyit. Memperlancar air susu ibu yang dapat diobati dengan tebu hitam. Kemudian sakit panas yang dapat diobati dengan daun dadap atau kedadap. Kemudian penyakit selanjutnya adalah sawan dan kudis pada bayi yang dapat diobati dengan rumput dukun anak. Kemudian sakit perut atau kembung yang dapat diobati dengan daun nilam. Kemudian sakit tenggorokan atau radang yang dapat diobati dengan jeruk kasturi. Kemudian cekerau yang dapat diobati dengan sejenis tumbuhan yang hidup di air, di mana lubang batangnya besar.
Kemudian terkilir yang dapat diobati dengan kencur. Kemudian jenis tumbuhan obat. Yang pertama, bujang tanalan, yaitu sejenis rumput yang banyak tumbuh di halaman. Kemudian cekerau, yaitu sejenis tumbuhan yang hidup di air di mana lubang batangnya besar. Kemudian cenago, kemudian dingke, yaitu sejenis akar yang tumbuh besar dan panjang. Kemudian capo, yaitu sejenis pohon kayu yang tumbuh di semak-semak, di kebun, dan ladang. Daunnya berwarna hijau dan berbulu. Kemudian dobuk atau buah ara, yaitu sejenis buah hutan yang bentuknya bulat kecil dan berwarna kekuning-kuningan. Kemudian gadong atau tumbuh merambat. Kemudian gandarusa, yaitu jenis tumbuhan semak. Selanjutnya, inggu, yaitu sejenis getah kayu pohon inggu. Kemudian ipuh, sejenis pohon kayu besar, kayunya tidak keras dan berwarna kehitaman. Kemudian kecubung, yaitu tanaman yang seluruh bagian tubuhnya mengandung racun. Selanjutnya jerangau, yaitu tanaman yang tumbuh berumpun dan berumbi, berbau khas. Kemudian kemungkus atau kemukus, yaitu tumbuhan yang dijadikan buahnya sebagai rempah-rempah. Kemudian kemunting atau keremunting, yaitu tumbuhan perdu. Kemudian kacip Fatimah, yaitu pohon semak bunganya yang berwarna merah muda. Kemudian ketumbar, yaitu sejenis tumbuhan yang bijinya dijadikan rempah dan obat. Kemudian mayang kelopak yang muncul pada pohon kelapa. Selanjutnya mengkudu yang tumbuh di kawasan tropis, pegaga sejenis tumbuhan herbal dan menjalar. Kemudian penaga, peria sejenis tumbuhan menjalar, rampai, si keduduk, si pulih, setawar atau tumbuhan helia, bangun-bangun yang memiliki sisi daun sebagai sumber besi non-hem bagi ibu menyusui. Kemudian akar tunjuk langit, kemudian akar kancil, selanjutnya lompok, kemudian luci, selanjutnya kemenyan, didih, jadam, jampi serapah, dan juga kawih. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.